Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Al-Muhajirin yang sangat saya cintai, sedianya hari ini yang menyampaikan kajian di hari Minggu ini Al-Mukarram Bapak Ustaz Nur Hasyim Lubis. Namun entah apa, tidak ada berita. Tadi sudah dihubungi 3 kali, aktif tapi tidak diangkat. Tidak angkat. Mudah-mudahan beliau tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Baiklah, untuk mengisi kekosongan ini saya mencoba mengkaji. Yang pertama yang akan saya kaji itu adalah berkenaan dengan pergantian tahun baru Hijriah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita sejenak menundukkan pandangan kita ke bawah, ke tanah di mana jasmani kita berasal, dan ke sana pula jasad kita berakhir. Mari kita luangkan waktu sedikit saja. Untuk apa? Untuk merenungi diri, bertafakur, bermuhasabah dan mengevaluasi diri kita sebelum Allah yang maha cermat perhitungannya menghisab kita di yaumul akhir. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dari kalian sebelum dihitung oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dari kalian sebelum ditimbang. Maksudnya amal perbuatan kita. Fa innahu ahwanu fil hisabi ghadan. Sesungguhnya akan ringan hisab kita besok di hari kiamat. Antu hasibu ansukul yaum, dengan cara kita setiap hari menghitung, mengevaluasi diri kita. Kita tidak tahu kapan Allah menghisab setiap lembar kehidupan kita. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Allah yang ditunjukkan kepada kita. Begitu tidak menyangka, tiba-tiba sudah pulang ke hadirat Allah. Tidak sangka bahwa sahabat saya, sahabat kami semua, waktu khutbah Jumat masih kelihatan, habis Jumat masih ngobrol bersama-sama. Begitu dia berangkat ke PRJ, jantung di sana kena serangan jantung, pulang ke rahmatullah. Tidak menyangka. Kita tidak tahu kapan setiap lembar kita
detak jantung kita berhenti, setahun lagi kah? Sebulan lagi kah? Seminggu? Sehari? Atau sepulang dari sini, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Lalu kebaikan apa yang kita andalkan yang akan kita bawa sebagai bekal ke mahkamah ilahi? Kebaikan apa menuju tempat keabadian kita nanti? Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mari kita sama-sama berbekal, dan bekal yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pergantian tahun baru Hijriah sudah tiba lagi. 1444 Hijriah sudah berlalu, dan kini kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Alangkah baiknya bila momentum seperti ini dijadikan untuk mengevaluasi diri, dijadikan untuk menghitung-hitung diri kita dari berbagai aktivitas yang telah kita lakukan selama ini, terutama yang berkaitan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi ini sangat penting. Sejalan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu kampung akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha waspada, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Evaluasi diri ini disampaikan dalam ayat tadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dalam hal ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, kita lakukan mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mengingat perjanjian kita dengan Allah. Di mana, kapan? Ya sebelum manusia lahir, sebelum manusia berupa badan jasmani ini. Di sana di alam arwah, Allah sudah bertanya dan sudah kontrak tauhid dengan Allah SWT. Kita ini sudah kontrak tauhid dengan Allah. Ya. Kontrak tauhid terjadi ketika manusia masih dalam keadaan ruh. Maka logik kalau kita tidak ingat itu. Ya. Dalam hal ini Allah lukiskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'alaihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu pertanyaannya. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita yang bashar ini, laki-laki dan basarah, calon-calon bashar dan basarah, menjawab, bala syahidna. Bala syahidna.
Bagaimana jawaban kita? Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan, kata Allah yang demikian itu, agar kamu di akhirat, di mahkamah ilahi nanti, di hadapanku, tidak berkata, inna kunna an hadza ghafilin, aku lupa akan perjanjian itu. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kami adalah orang-orang yang lengah terhadap perjanjian ini, terhadap keesaan Allah. Maka hadirin, hadirat, implementasi dari muakhadah ini konkretnya diikrarkan oleh manusia mukmin yang biasa melakukan salat secara istiqomah setidaknya 17 kali melakukan ikrar bersumpah setia di hadapan Allah. Dengan ucapan apa? Yang ini tidak ada perselisihan ahli fikih bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah kalau salat tidak baca Fatihah. Bagaimana bunyi perjanjian kita dengan Allah? Mari kita baca sama-sama. Iyyaka na'budu, silakan. Lanjutnya, wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Belum lagi ikrar kita syahadat 9 kali dalam sehari semalam. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut aku sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Kemudian belum lagi di awal salat kita melakukan ya bagaimana bunyinya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini jadinya inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku diperintah dan aku tunduk, aku patuh. Kenapa? Wa ana minal muslimin, karena aku ini orang muslim. Ini perjanjian kita dengan Allah. Meskipun begitu selesai melakukan salat ini, kita sering berkhianat terhadap perjanjian kita. Sekarang janji subuh, kemudian beraktivitas, melakukan dagang, melakukan bertani, melakukan apa di berbagai tempat, di berbagai perusahaan, tapi kita sering berbohong, sering. Tetapi berkali-kali kita melakukan ikrar, bersumpah setia kepada Allah. Tapi berkali-kali Allah maafkan segala kesalahan kita. Ya kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk ya Allah. Begitu selesai, khianat kepada Allah. Mungkin sudah tidak terhitung lagi kesalahan, ucapan kebohongan kita, perilaku kita. Ya. Tetapi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah banyak melakukan pengkhianatan, berlebihan, melakukan kemaksiatan kepadaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan merasa terputus asa dari rahmat Allah. Ini yang sudah berlebihan, tapi Allah tetap seru, tetap Allah menyeru, qul ya ibadi, hamba dipanggil oleh Allah seperti itu, wahai hamba-hambaku yang telah banyak berikrar, bersumpah setia kepadaku dalam sujudmu yang panjang, dalam salatmu, dalam ucapan-ucapanmu, kamu telah banyak melakukan ikrar, bersumpah setia. Tapi begitu keluar dari salat kamu berbohong lagi. Apa yang disampaikan oleh Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan merasa terputus dari rahmat Allah.
Fa inna rahmati wasi'at kullasyai. Sesungguhnya rahmatku meluas di segala sesuatu. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa yang kecil Allah ampuni dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Seperti barang siapa yang melakukan puasa Arafah barang siapa yang melakukan puasa Muharram tanggal 10 bulan Muharram itu, maka diampunkan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Barang siapa yang melakukan puasa Arafah, 1 hari puasa Arafah, bahkan yang kalau bisa menjadi tanggal 1 sampai tanggal 9 di Arafah, maka diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rutin ngaji ke tempat ini, duduk di majlis ta'lim di sini, dikasih oleh Allah lewat Rasulnya. Julusuka ya Abadar, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai Abadar, dudukmu di sini sesaat saja untuk mendengarkan untuk mengkaji satu ilmu pengetahuan, untuk hadir di majlis ta'lim ini. Dudukmu sesaat saja lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Banyak sekali keistimewaan kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW ini. Cuman kitanya yang tidak memanfaatkan ini. Kitanya tidak ingat akan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lain, ikrar janji ini mengandung ketinggian dan kemantapan akidah. Mengakui tiada yang berhak diibadahi dan dimintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bentuk ta'abbud dan isti'anah, permintaan pertolongan yang dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikrar yang lain banyak sekali kita lakukan di dalam keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin, kita tidak akan terlepas. Kita lakukan yang kedua, melakukan muhasabah. Mari kita menghisab diri kita. Tidak akan terlepas dari dimensi waktu. Waktu ada dua, satu waktu yang sudah lalu itu adalah histori sejarah kita. Yang kedua ada waktu misteri, waktu yang akan datang. Jangankan 5 sampai 10 tahun ya. Keluar dari sini aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Histori dibagi dua, ada histori yang Allah kasih dan kita tidak bisa memilih. Seperti kalau Bapak tanya, saya siapa, anak siapa, ibu saya siapa, ya, saya keturunan siapa, dibesarkan di mana, itu ada histori dan Bapak pun punya histori semuanya. Kemudian ada histori yang kita ciptakan. Bagaimana caranya? Ya karena kita ini diibaratkan sedang melukis di atas kanvas kehidupan dunia, maka lukislah lukisan yang terbaik. Lukislah lukisan kita yang terbaik, yang dimuat, yang setidaknya akan menjadi contoh bagi anak cucu keturunan kita. Ilustrasi seperti inilah. Seorang ayah meninggal dunia. Setelah para takziyin dan takziat pulang, kemudian ibunya mengumpulkan anak-anak itu, anak-anaknya. Anakku, tolong berkumpul sebentar, ibu mau menyampaikan tausiah kepada kalian. Tadi kata para takziyin dan takziah, ayahmu di kantor, panutan bagi semuanya. Oleh atasan kepakai dia karena kejujurannya, oleh bawahan bisa mengayomi, memberikan contoh yang terbaik. Kalau nanti kamu sudah seperti ayahmu, kamu sudah menikah, itu contoh bapakmu, contoh ayahmu. Itu histori kan? Iya, itu sejarah. Sejarah siapa? Ya sejarah si bapak yang meninggal ini. Ya.
Pantasan Nabi Ibrahim menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di dalam surat Ibrahim Ibrahim menyatakan, jadikan tempat ini sejarah terbaik untuk manusia di akhir zaman nanti, akan dijadikan contoh terbaik. Kemudian dia nyatakan, jadikan aku ini contoh terbaik bagi generasi setelah aku. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang terbaik, yaitu Mekah. Kemudian, ya Allah, kumpulkan aku bersama, walhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh, yang membikin aku menjadi orang-orang soleh. Dan jadikan aku ini nanti setelah aku tiada menjadi contoh terbaik bagi generasi setelah aku. Siapa yang tidak menyebut nama Nabi Ibrahim karena kehebatan tauhidnya, karena kehebatan perjuangannya, karena kebaikan akhlaknya. Sehingga di Al-Quran, kalau Allah memanggil Nabi Adam, tidak pakai Ali. Kalau Allah memanggil Nabi Nuh, tidak pakai Ali. Ya kan? Wa Adama wa Nuha. Ya kan? Adam dan Nuh. Tapi ketika memanggil Nabi Ibrahim, Allah wa ala Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya. Dan ada pratipe yang kedua, yaitu manusia biasa, yaitu wa ala Imrana, dan keluarga Imran. Kenapa Allah memanggil Nabi Adam dan Nabi Nuh, tidak memakai keluarganya? Sebab Nabi Adam ada keluarga yang gagal, Nabi Nuh ada keluarganya yang gagal, yaitu Kan'an. Padahal dia anak Nabi, keturunan Nabi, tapi ada yang keluar dari kebenaran, dari tauhid kepada Allah. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, maka Allah menyatakan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan aku jadikan Ibrahim dan keluarganya, dan aku jadikan Imran dan keluarganya pratipe apa? Pratipe yang makhluk yang diunggulkan. Kenapa? Sebab tidak ada satupun dari keturunannya yang keluar dari kebenaran. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, ya Allah, jadikan aku ini contoh terbaik bagi generasi setelah aku. Kita lihat Rasulullah SAW setelah beliau wafat, berdatangan ke rumah Siti Aisyah. Ya Aisyah, anti zawjati Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, engkau istri Rasulullah SAW. Fa kaifa kana akhlaq Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Siti Aisyah berderai air mata, tidak bisa menjawab, bercucuran air mata. Ketika Rasulullah disebut di hadapan para sahabatnya, berderai air mata. Tolong berikan kepadaku contoh terbaik dari Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Kana kullu amrihi ajaba. Semua perilakunya indah, sangat mengagumkan. Ketika ditanya lagi, apa yang sangat mengagumkan? Sedikit saja. Setiap beliau akan melakukan sholat malam, beliau senantiasa berbisik di telingaku, ya Humairah, panggilan kehormatan kepada Siti Aisyah. Wahai Humairah, izinkan aku untuk menyembah Tuhanku. Hanya untuk sholat malam saja diperlukan izin istrinya. Di situ terhimpun kemesraan, kesetiaan, kesucian, dan penghormatan kepada seorang istri. Begitu disebut nama Rasulullah, semuanya menangis sepeninggal Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setelah kita nanti tiada, yang dikenang oleh keturunan kita, yang dicontoh oleh keturunan kita itu adalah akhlak terbaik dari kita semua. Kenapa? Kalau diteruskan akhlak kita ini oleh keturunan kita semua, itu menjadi jariyah. Itu menjadi jariyah. Apa itu jariyah? Amal yang terus mengalir terus. Akan mengalir terus kalau kebaikan-kebaikan kita ini diteruskan oleh keturunan-keturunan kita semua. Mari kita bermuhasabah ala nafsi
Penting sekali menghitung minimal secara umum terhadap berbagai aktivitas kita dan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan terhadap diri kita. Setiap saat sebaiknya diingatkan ini. Ini yang disebut dengan zikir itu, mengingatkan diri itu ini. Ya. Apa yang ditanyakan itu? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, apa ke surga atau ke neraka, hatta yus'ala an al-ba'i hisalin, sehingga ditanya tentang 4 hal. Yang pertama an umrihi fima afnah. Yang pertama perihal usia, tanyakan terhadap diri. Perihal usia dipakai untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmunya apa yang tentang ilmunya apa yang dihasilkan dari ilmu itu. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba, wa an ilmihi, wa an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya dihabiskan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasaba, tentang hartanya diambil dari mana, halalkah atau haramkah? Wa fima anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa? Hadis sahih. Masyaallah muslimin. Kemudian yang ketiga, melakukan muraqabah, pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan terhadap sisi lahiriah dan batiniah dari ibadah kita. Apakah ibadah dan kebaikan yang telah dilaksanakan baik dari sisi lahiriah sudah benar atau tidak? Apa yang dimaksud di sini? Apakah ibadah kita dari satu sisi aja toharoh saja, dari sisi berwudu saja atau adus saja, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Kenapa? Sebab kalau wudu saja tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka pengaruhnya merembet semuanya. Contoh, kalau wudu tidak benar, hajinya tidak sah. Kenapa haji bisa tidak sah? Sebab di haji itu ada satu rukun, yaitu yang disebut dengan tawaf ifadah. Dan tawaf ibadah itu bisa diterima oleh Allah, bisa sah tawaf ibadah itu kalau seandainya wudunya benar. Sebab kalau tawaf ibadah tidak wudu dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka tawaf ibadahnya tidak sah, dan setiap rukun tidak bisa diganti dengan dam. Ya, seperti wukuf di Arafah, kita sering mendengar kalau ke sana itu banyak sekali sirine dari ambulan. Kenapa? Meskipun dalam proses sangat parah penyakit untuk orang jemaah haji itu dibawa dulu sampai ba'da jawal, baru ba'da jawal baru dikembalikan lagi ke rumah sakit. Kenapa? Sebab tidak sah hajinya kalau tidak melakukan wukuf dulu di Arafah. Masa muslimin. Dari sisi batiniahnya, apakah tauhidnya sudah benar kepada Allah? Apakah selama ini kita lakukan itu dari sisi keikhlasannya? Sentralnya itu adalah tauhid kepada Allah. Sudah benar nggak tauhidnya kepada Allah? Kalau itu sudah benar tauhid kepada Allah, maka tidak akan terpengaruh dengan penyakit-penyakit apapun, tidak akan bisa mempan masuk ke dalam jiwa kita, tidak akan masuk. Satu iri, dengki, takabur, ya kan? Dan sifat-sifat qabihah lainnya tidak akan mempan menghantam jiwa kita. Kenapa? Sebab jiwanya sudah terhunjam di dalamnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tauhidnya benar, coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat sekali melaksanakannya. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang akan bisa khusyuk dalam salat itu? Ini domirnya lihat, tidak kepada sabar. Sabar juga memang berat, tapi ditunda dulu. Domirnya masuk kepada salat. Sementara as-salat itu kan ada tak marbutah di situ. Tak boleh salatun itu ada tak marbutah.
maka kembalinya wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat berat sekali, illa al khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang akan bisa khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin bahwa dirinya akan berjumpa dengan Tuhannya. Artinya apa? Artinya seluruh amaliyah kita ini akan diperhitungkan di hadapan Allah. Bukankah itu adalah tauhid kepada Allah? Kalau tauhidnya benar, maka tidak ada yang berat dalam melaksanakannya. Akan penuh dengan keikhlasan, dan ikhlas inilah yang akan menutup penyakit-penyakit hati semuanya. Keikhlasan ini akan menutup. Apakah ada riya? Tidak, wong dia ikhlas. Apakah dia takabur? Tidak, wong dia ikhlas. Jadi keikhlasan ini adalah pusatnya, senternya adalah, basicnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khusyuk? Apa yang disebut dengan khusyuk di dalam salat? Ada yang tahu? Apa khusyuk, Bapak-bapak? Ya? Apa khusyuk? Apa? Itu ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ingat bahwa Allah senantiasa melihat kita. Apa itu khusyuk? Konsentrasi. Fokus. Apa, Bu? Nah, ini hasil pengajian ibu-ibu ya. Sudah hafal ibu ya. Khusyuk adalah al-khudu wat tawadu. Sekali lagi, ini harus dipahami. Khusyuk adalah al-khudu wat tawadu. Al-khudu'u wat tawadu. Ini dua khusyuk itu. Berserah diri kepada Allah, baik lahir maupun batin, disertai dengan kerendahan hati. Sekali lagi, khusyuk adalah berserah diri, al-khudu', berserah diri kepada Allah, baik lahir maupun batin, wat tawadu, disertai dengan kerendahan hati. Itu khusyuk. Ya. Maksudnya apa? Khusyuk dibagi tiga. Satu, khusyuk sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk ketika sedang sholat. Dan yang ketiga, khusyuk sesudah melakukan sholat. Sekali lagi, khusyuk adalah al-khudu wat tawadu, berserah diri kepada Allah, baik lahir maupun batin, disertai dengan kerendahan hati. Tunduk patuh kepada Allah, disertai dengan kerendahan hati. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jabarkan sedikit. Khusyuk, berserah diri kepada Allah, artinya apa? Artinya segala ketentuan di dalam pelaksanaan syariat, dalam wudhu saja dulu ya, dalam wudhu dan toharah lah, dalam hal toharah. Ketika kita mau diatur dengan ketentuan Allah, ketika kita mau diatur ketika sedang sholat, diatur dengan ketentuan Allah. Ketika kita pulang ke tempat, ke kampung halaman, seharusnya dijamak qashar, tetapi kita tidak menjamak qashar dalam masalah sholat atau mengqashar saja dalam sholat, berarti kita tidak mau diatur dengan aturan Allah. Nah, mau diatur dengan aturan Allah dalam hal ubudiyah kita kepada Allah, sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, itu adalah khusyuk. Sebab tidak mungkin kita melakukan khusyuk, konsentrasi, sehingga putus dengan duniawi, tidak mungkin. Siapa yang bisa seperti itu? Bahkan ketika sedang sholat, kita banyak sekali hal-hal yang masuk ke pikiran kita itu. Banyak sekali.
Yang tadinya lupa ketika sedang sholat menjadi ingat semuanya. Ya, maka khusyuk. Kemudian wattawadu, berserah diri kepada Allah itu dengan kerendahan hati. Artinya apa? Tidak ada kesombongan sama sekali di dalam jiwa kita ini. Semua diserahkan kepada Allah. Maka coba kita baca hadisnya atau doanya ketika habis melakukan wudu. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini ikrar sumpah setia kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, sama-sama. Wahdahu la syarikalah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Engkau Allah, hanyalah Allah. Tidak ada sekutu baginya, ya kan? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, ini doanya, coba. Supaya masuk menjadi khusyuk berserah diri kepada Allah. Yo. Allahumma ja'alni, sama-sama. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis yang paling sahih sampai di situ. Sama-sama. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang insaf terhadap kesalahan, baik lahir maupun batin, dan jadikan aku hambamu dari golongan orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ini adalah ikrar bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus doa supaya menandakan penuh dengan kehusuan, ya kan? Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti begitu sampai di tempat sholat itu, orang yang sudah benar dari mulai tauhidnya kepada Allah, wudunya benar kepada Allah, maka pasti ketika sedang sholat akan penuh konsentrasi kepada Allah. Ada Rasulullah melihat orang yang sedang sholat mempermainkan jenggotnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat, la khusha'a qalbuhu, la khusha'a jawarihuhu. Seandainya dia khusyuk, rohaninya, jiwanya berserah diri kepada Allah, maka akan khusyuk pula seluruh anggota tubuhnya. Jadi akan nampak ketika sedang sholat. Bagaimana praktek sholatnya dari sisi lahiriahnya. Bagaimana praktek dari mulai takbir ihram sampai tasyahud akhir, bagaimana praktek. Akan kelihatan orang yang khusyuk itu. Dan begitu sudah sholat, sama-sama aqimis sholat, silakan. Aqimis salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mencegah berakhlak mulia. Itu adalah khusyuk hasil daripada salat. Buah daripada salat itu adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagian akhir, kemudian dari sisi batiniahnya, ya kan? Apakah kita sudah terbebas dari penyakit-penyakit hati, riya, takabur, merasa paling baik di dalam melakukan ibadah kita? Penyakit hatinya harus dibuang, sebab meskipun dari sisi lahiriahnya benar, tapi kalau batiniahnya tidak benar, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, melakukan mujahadah, berjuang melakukan perubahan di tahun ini, meningkatkan kualitas diri dengan membuat program yang rapi. Allah tidak hanya menilai hasil akhir dari yang kita lakukan oleh seorang muslim, tapi sejak proses awal upaya itu telah dinilai, dihargainya oleh Allah SWT. Orang yang sungguh-sungguh pada jalan Allah, termasuk usaha meningkatkan kualitas diri, akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan untuk mendapatkan keriduannya. Dalam surat ke-29 ayat 69 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir,
yang kelima, melakukan mu'attabar nafsi, mengkritik diri di tahun ini. Sebab kalau dikritik oleh orang lain biasanya tidak ridho, tidak senang, maka kritiklah diri. Saya pernah ceramah di ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Begitu dia mengaji Al-Quran, Pak, saya tidak ada seujung kukunya, saking hebatnya itu. Maka begitu selesai saya deketin beliau. Bagaimana bisa sehebat itu? Ustaz, kalau saya di dunia ini tidak bisa melihat keindahan dunia oleh mata lahir saya, tapi nanti di akhirat saya tidak ingin buta lagi. Mudah-mudahan berkat bacaan Al-Quran ini mata saya bisa dikembalikan oleh Allah nanti di akhirat. Di dunia tidak apa-apa. Berapa kali Anda mengkhatam Al-Quran setiap bulannya? Dia jawab 4 kali khatam dalam sebulan. Pakai braille. Saking hebatnya itu, dalam kondisi mijit, dia tidak memijit perempuan tapi laki-laki. Dia hampir terus melafalkan Al-Quran. Nah, kita bisa menjadikan kritik bagi kita. Kita dikasih jasmani yang sempurna oleh Allah. Berapa kali kita mau khatam Al-Quran dalam sebulan? Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Mengapa kita tidak mampu melakukan kewajiban dari Allah secara istiqomah? Mengapa kita tidak mau membiasakan diri bertadarus Al-Quran? Padahal mereka, ya setidaknya kalau belum bisa lancar, setidaknya baca 1 ain atau 1 ruku saja atau setengah ruku saja, ya, mengkhatam Al-Quran. Sebab ada keajaiban. Sebab Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada umat manusia. Maka mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, di awal tahun baru Hijriah ini kita lakukan bersama-sama, terutama saya yang menyampaikan risalah agama ini. Sebab saya sangat takut di hadapan Allah. Kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa nistanya di hadapan Allah orang menyampaikan risalah tapi dia tidak melakukan. Doakan mudah-mudahan saya bisa seperti ini. Ini kesehatan saya terganggu, kaki saya bengkak dan ketika sujud tidak bisa duduk di antara 2 sujud. Tidak bisa tahiyat awal maupun akhir, terganjal oleh bengkaknya itu. Begitu periksa ke dokter, ternyata ginjal saya terganggu. Jadi doakan mudah-mudahan saya bisa melakukan apa yang saya sampaikan. Saya kembali sehat walafiat bersama-sama. Sebab di dalam hati nurani kita masing-masing ya harus melakukan di tahun ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah. Insya Allah melalui evaluasi diri dengan beberapa langkah di atas, insya Allah peningkatan kualitas diri tahun ini akan berhasil, insya Allah. Rasul bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia orang beruntung. Wa man kana yaumumittu amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dia yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa maghburun. Siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai celaka. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak ada pertanyaan hari ini sebab kaki saya sudah tidak kuat ini. Ya, sudah bengkak.
Mohon maaf. Jadi kalau duduk lama atau ngajar duduk lama itu hampir tidak bisa jalan. Ya karena ini duduk sedikit aja terus ke bawah gitu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.